Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan berikan 3 soal dan saya juga akan memberikan eh, alternatif jawabannya. Soal yang pertama adalah berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunannya. Sebutkan kesalahan masing-masing distribusi frekuensi dan alasannya. Kita lihat yang pertama. Di kelas distribusi frekuensi, kita lihat kelas pertama, 27, 32, kemudian 33, berarti ini tidak ada kesalahan. 38 ke 39 tidak ada juga. 44 ke 45 tidak ada juga. 49 ke 50 juga tidak ada. Sekarang kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti ada 6. Panjang kelasnya 6. Kemudian yang ini, atau misalnya 38,5 dikurang 32,5. 32,5 juga 6. Ini panjang kelasnya juga 6. Kita lihat lagi ini 44. 44,5 dengan 38,5. 14 dikurang 8 berarti 6. Ini juga 6. Kita lihat lagi. 49,5 dengan 44,5. Berarti ini panjang kelasnya adalah 5. Kemudian yang di bawah sini berarti 55,5 dikurang 49,5. Ini juga panjang kelasnya 6. Jadi ada satu kelas yang panjang kelasnya berbeda. Jadi alasannya adalah untuk nomor 1 bagian A, panjang kelas distribusi frekuensi A adalah 6, sedangkan panjang kelas yang keempat, yang tadi 49,5 dengan ini adalah 5. Sementara panjang setiap kelas dalam suatu distribusi frekuensi harus sama. Maka itu adalah kesalahan pada distribusi frekuensi bagian A. Sekarang kita pindah ke bagian B. Di bagian B, perhatikan. 5, 9, kemudian 9 lagi. Berarti ini terjadi kesalahan. Apa alasannya? Alasannya adalah mempunyai batas yang saling beririsan. Hal ini dihindari agar tidak ada data yang masuk dalam 2 kelas yang berbeda. Itu alasannya untuk bagian B. Bagian C, kita perhatikan lagi. 123, 127. Kemudian turun 18 benar. 132 kemudian ke 138. Berarti ini terjadi kesalahan. Alasannya adalah, jadi alasannya yang di bagian C, terdapat kelas yang hilang pada distribusi frekuensi, yaitu kelas 133 dengan 137. Jika memang tidak ada data yang terletak pada selang ini, maka sebaiknya kelas ini tetap dituliskan dengan frekuensi 0. Jadi meskipun misalnya frekuensinya 0, tetap ditulis sebagai kelas. Kemudian bagian D. Di bagian D, diperhatikan lagi, 9, 13, 14, 19, 20 tidak ada kesalahan, 25, 26, 28, 29 juga tidak ada kesalahan. Kita lihat berapa kelasnya ini, panjang kelasnya. 13,5 dikurang 8,5. Jadi ini yang pertama.
13,5 dikurang 8,5 adalah 5. Kemudian yang kedua, 19,5 dikurang 13,5, 9 dikurang 36, berarti ini berbeda panjang kelasnya. Sementara dalam satu tabel distribusi frekuensi panjang kelas harus sama. Jadi itu alasannya sehingga dia dikatakan distribusi frekuensi yang salah. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Distribusi frekuensi yang diberikan berikut mempresentasikan jumlah kendaraan roda 4 terpilih dalam suatu kota yang menghabiskan bahan bakar bensin dalam jumlah tertentu atau liter setiap minggunya. Kolom kelas menyatakan jumlah bahan bakar bensin yang dihabiskan dalam satu minggu, sedangkan kolom frekuensi adalah banyaknya kendaraan roda 4. Jadi yang menghabiskan bensin antara 4,5 sampai 8,5 liter itu ada 5 kendaraan. Kemudian 8,5 sampai 12,5 ada 8 kendaraan. Jadi begini cara bacanya untuk distribusi frekuensi yang ada. Untuk yang di bawah ini, jadi ada 16 kendaraan yang menghabiskan bensin antara 24,5 liter sampai dengan 28,5 liter. Pertanyaan pertama, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5 liter? Jadi kalau kurang dari 4,5 liter, tidak ada kendaraan atau disimbolkan dengan 0. Kemudian yang kedua, banyaknya kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 8,5. Jadi kalau kurang dari 8,5, berarti tidak masuk ini 8,5-nya. Berarti kurang dari 8,5 adalah 5 liter, 5 kendaraan. Ada 5 Jadi ada 5 kendaraan yang menghabiskan bensin kurang dari 8,5 liter. Lanjut. Jadi banyak kendaraan yang kurang dari batas bawah kelas. Diingat frekuensi kumulatif berarti dijumlah. Jadi mulai dari 0, kemudian 5. 5 tambah 8, 13. 13 ditambah 7. Ini 5 tambah 8, 13. 13 tambah 7 adalah 20. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 21, 56. Kemudian 56 tambah 16, 72. Kemudian yang ketiga. Soal yang ketiga. Ini data berikut SMA nasional dalam 40 hari kerja berturut-turut. Jadi ada berapa jumlah pengunjungnya? Hari pertama 50, kemudian 65, 60 pengunjung, 71. Jadi ini ada 40 hari. Berdasarkan data tersebut, buatlah distribusi frekuensi dengan 7 kelas. Kalau untuk 7 kelas, jadi caranya seperti ini di bawah. Dengan 7 kelas, berarti harus dilihat dulu panjang kelasnya, karena panjang kelas itu harus sama. Data terbesar dikurang data terkecil, 96 dikurang 50, kemudian perbanyak kelas. Banyak kelasnya adalah 7. Berarti 46 bagi 7, 6,57. 6,57 itu menghampiri 7. Berarti kita pakai panjang kelas 7. Ini cara penulisannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat 50 sampai 56. 52, ada 2. Kemudian 57 sampai 63.
57 sampai 63. Ini yang saya beri angka 2. 1, 2, 3. Ini jadi jumlahnya adalah sebanyak 40. Histogramnya. Histogramnya dibuatkan dulu batas bawah kelas, kemudian batas atas kelas, kemudian titik poinnya atau middle point, titik tengahnya. Diingat titik tengahnya adalah 56,5 tambah 49,5 dibagi 2, 53. Begitupun sampai seterusnya. Atau setelah didapatkan satu titik tengahnya, tambahkanlah dengan panjang kelas. Panjang kelas tadi 7, jadi 53 tambah 7, 60, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7 lagi, kemudian ditambah 7. Begitu caranya nanti. 2, kemudian lagi ketiga, gitu cara cek kerjanya. Di poligon frekuensi yang ditulis adalah middle point-nya. Middle point-nya mulai dari 2, kemudian ke 3, kemudian ke 8, kemudian turun lagi ke 6, kemudian lagi ke 9, turun lagi ke 7, kemudian turun lagi ke 5. Kalau OGIF itu selalu naik karena frekuensi kumulatif yang dipakai. Jadi itu jawaban untuk ketiga soal yang ada. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini tentang distribusi frekuensi dan menggambar grafik baik secara histogram, poligon frekuensi maupun OGIF. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.